kita masih bareng sama Vilo nih. Di kali ini mau bahas hoax atau fakta. Tapi sebelum masuk ke situ, aku pengen tanya nih sama Vilo. Karena kalau yang kita lihat semuanya, mungkin orang-orang yang nonton Vilo juga tahu Vilo tuh deket banget sama followersnya. Dari banyaknya followers kamu, ada nggak sih nge-hate kamu gitu? Ada, banyak. Terus kamu gimana nanggepinnya itu? Kayak kalau aku sih, aku sering banget dibilang halu, gitu-gitu. Kamu gimana? Gue tuh percaya orang yang nge-hate komen di sosial media itu mereka nggak berani ngelakuin itu di dunia nyata. Ya. Jadi gue mengasihani sebenarnya. Jadi ketika terjadi hal semacam itu, ya sudah, abaikan saja. Karena gue selalu bilang ke followers gue, konten yang gue buat bukan bertujuan supaya bikin orang yang nggak percaya jadi percaya. Yeah. Tapi konten ini dari awal untuk orang yang sudah percaya dan penasaran, pengen tahu atau mungkin mereka takut tapi nggak tahu alasannya. Pengen tahu lebih dalam. Iya. Gitu ya. Buat orang-orang yang memang butuh informasi dan ingin teredukasi gitu. Yeah. Jadi kalau ada komen hate kayak itu menurut gue wajar sih, karena orang baik sekalipun pasti ada orang yang benci. Iya, benar. Tapi kalau tanggapan kamu nih, orang kalau ngomong kan, ya sebenarnya wajar ya, kadang-kadang dua indigo jadi satu pun yang dilihat juga beda. Nah itu membuat orang muncul pertanyaan, berarti bohong dong dia, salah satunya pasti bohong dong, buktinya ada yang si ini lihat kunti, si ini lihat pocong. Nah itu tuh gimana? Karena hantu itu bukan tanaman yang diem doang. Benar. Dia juga bisa pindah dan berganti. Kayak misalnya rumah kosong, kamar 3, belum ada dapur, sudut-sudut. Mereka kan suka sudut ya? Nah kan tiap sudut kan makhluknya bisa beda-beda. Iya benar. Tergantung yang ditangkap duluan mana, yang dominan makhluknya yang mana. Makanya bisa beda-beda. Dan tergantung orangnya juga nggak sih, nih orang kemampuannya sampai mana untuk melihat si sosok ini gitu kan ya? Itu kayak kita lagi ngopi aja, nongkrong santai di coffee shop, ada yang lewat, pakaiannya menarik, pasti kita lihat orangnya beda. Iya benar. Jadi memang sebenarnya bukannya salah satu dari indigo itu bohong, tapi ya bisa jadi apa yang dia lihat berbeda sama yang lain gitu, karena sosok yang muncul ini mungkin energinya lebih besar. Atau beda waktu, apalagi beda waktu ya. Kalau dilihatnya beda waktu ya udah pasti kadang-kadang juga beda yang datang. Gitu. Oke, kita lanjut ke bakal nonton video-video yang sudah kalian kirimkan ini. Kita lihat hoax atau fakta. Nah, kalau video ini sih kalau aku emang ngeliat ada jadi cuman sedikit aja tangan dari ujung belakang kamera tuh ada tangan hitam besar. Jadi kalau ini videonya fakta, tapi ada nggak sih penjelasannya kenapa kucing atau hewan-hewan itu sensitif banget gitu sama hal-hal ini? Karena hewan itu bisa merasakan energi. Jadi anjing, kucing, mereka itu bisa merasakan, bukan ngelihat. Itulah salah satu alasan kenapa anjing jadi hewan paling setia. Karena anjing itu bisa merasakan energi, dia bisa tahu majikannya ini lagi sedih, senang, marah. Nah, hantu itu energi tanpa wadah, tanpa fisik. Jadi anjing itu bisa akan defensif ketika ada hantu. Tapi kalau kucing bisa mereka ngerasain, tapi mereka lebih santai. Ngelihat ini jadi ancaman atau enggak. Bahkan kucing di rumah gue main sama Kunti, jadi... Iya. Nah, pernah nggak ada pengalaman kucing kamu tuh sampai begini nih, sampai dia kebalik lompat gitu? Kalau kaget langsung mundur, iya. Tapi kalau sampai lompat, enggak sih. Kalau lompat tuh berarti kenapa ya? Nah, itu gue nggak tahu. Jangan sampai ya. Jangan berarti sampai. Mungkin antara ada... Ya itu tadi, kalau dia nggak merasa terganggu, dia nggak mungkin lari. Nggak akan lari. Berarti itu hubungannya dengan energi yang nyampe di dia ini apa? Mungkin ini saking besar. Tapi kalau aku punya anjing tuh, aku pernah pengalaman ya sekali iseng. Jadi karena nggak bisa tidur, anjing masih kecil, masih bayi. Waktu itu dia 3 bulan, 4 bulan. Tiba-tiba nggak bisa diem nih, muter aja di dalam ruangan. Saya aku iseng aja karena memang bukan hantu sembarangan, emang ada di rumah. Aku panggil, taruh di depan pintu. Padahal pintu kan ketutup. Dia ngerasa tuh dia gonggongin depan pintu. Padahal kan sebenarnya hantu ini tuh udah bukan di posisi dia mau serang aku dong, karena dia udah di rumah ini. Nah itu kenapa, Pi? Ya karena takut lah. Oh, berarti tapi bahkan bukan karena ngelihat ya, karena dia merasa energinya nggak bagus. Tapi gue juga pernah kayak gitu. Kayak yaudah iseng aja pindahin, mau lihat responnya kan sebenarnya. Akhirnya respon kucing kamu apa? Kalau kucing sebodo amat itu. Sesantai itu ya? Memang gue ada anjing dan kucing. Tapi yang kucing itu yang kayak dipegang-pegang, dielus-elus kayak gitu. Tapi pernah nggak sih, aku soalnya pernah dengar dulu waktu aku tinggal di kontrakan berhantuku itu,
banyak banget kucing di depan rumah. Terus katanya kucing itu bisa menolak kuntilanak. Jadi kuntilanak tuh takut sama kucing. Hoax Juga ya, karena Vilo kucingnya tapi main sama Kunti. Berteman sama Kunti. Dia elus-elus, dia gini-gini. Jadi ini pengetahuan baru, ternyata Kunti itu nggak takut sama kucing. Videonya fakta, kalau video yang ini fakta. Menurut Vilo, ini hoax atau fakta? Gue sih nggak melihat apapun ya. Tidak ada apa, memang aku juga nggak ngeliat ada apapun di dalam video ini, jadi menurut aku ini videonya hoax. Tapi kenapa sih hantu-hantu tuh selalu tertarik sama orang yang lagi tidur? Karena itu paling mudah gitu. Ketika orang sedang tidur atau kelelahan, energinya itu jadi tidak stabil. Potensi dibuat diganggu juga tinggi. Tapi kalau boleh jujur, lagu kayak di video tadi itu memancing hantu. Oh iya? Musik itu bahasa universal. Kalau di Katolik, kita nyebutnya Gregorian atau Chan. Nah, nada tinggi kayak nyinden itu mancing hantu. Oh iya, aku pernah dengar. Pernah dengar kan? Itu ada ilmunya juga ya, Iya. kayak semakin tinggi nada, kadang-kadang ada frekuensi yang nyambungin itu, mereka jadi makin dekat. Jangan-jangan kita nonton gini rame nggak? Ya, kita sih aman ya, cuma yang di belakang sini ya. Ya, berarti yang ini hoax juga ya, Vi? Iya. Tapi kenapa justru kan kalau orang tidur tuh dalam keadaan nggak sadar, tapi kan dia masih ada di dalam. Maksudnya apa yang menarik hantu ini gitu? Apakah kalau orang tidur energinya jadi lebih gede? Ada yang ketika dia tidur, energinya itu bocor secara tidak sadar ketika kelelahan itu. Makanya lebih mudah memicu ketindihan ketika orang lagi capek pas tidur. Oke, berarti sebenarnya memang harus waspada ya. Ngapain aja harus waspada. Oke, lanjut. Yang pertama ya, sebelum dikomentarin temennya jahat banget ditinggalin. Tapi video ini sih kalau menurut aku hoax ya. Hoax. Hoax juga ya. Soalnya memang susah ya Itu sampai gitu. anak-anak lagi main. Karena logikanya gini, dia kan duduknya bersila. Ininya lebih ke belakang. Kalau hantu lebih mau narik, pasti narik ini dong. Kenapa dia harus tersungkur ke depan dulu? Iya benar-benar sih. Mungkin ditoyor dulu kan. Habis itu kesurupan. Tapi ada nggak yang begitu, Pi? Kayak sebenarnya kan kalau mau masukin ya masukin aja, nggak perlu ditarik-tarik kan? Bener-bener. Jadi ya memang jarang ya terjadi kayak Jarang. gitu. Kalau video ini sih berarti hoax. Nah, pokoknya nih udah nih. Udah nih normal kan? Iya, Pak Catur bawa nggak nih? Nggak mungkin dibawa kerucut. Dia sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar udah. Udah, Allahu Akbar udah. Ya sudah. Subhanallah. Ya, kalau aku sih nggak ngelihat ada hantu ya di situ yang membuat kon itu berdiri. Kayaknya nggak ada kaitannya sama hantu yang ini. Iya ya, mungkin itu ada penjelasan teknis kali ya kalau yang kayak Entah gitu. itu nyangkut di mobil terus akhirnya jadi berdiri kan kita nggak tahu ya. Tapi bukan karena hantu atau goib. Iya, nggak ada. Soalnya nggak ada juga gitu, mau dikait-kaitin nggak ada juga di dalam video itu. Berarti video ini juga hoax.
Rekaman CCTV di toko ini merekam kejadian yang menyeramkan. Awalnya terlihat ada 2 orang karyawan yang tengah merapikan barang-barang yang berantakan. Lalu tiba-tiba saja sebuah kursi yang ada tidak jauh dari mereka bergerak sendiri mendekati mereka. Mereka berdua menyadari hal aneh tersebut dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Perhatikan video berikut. Astagfirullah. Itu kursi. Kursinya. Apa sih Astagfirullah. Itu kursi. Kursinya. Apa sih Menurut Vilo, Hoax. hoax ya? Kelihatan banget ditarik loh. Iya, karena ininya ya, arah Arah kursinya ya. kursinya, terus yang satu mau kabur nggak bisa, berarti ada penghalang di situ. Iya. Kaget mungkin dia Iya. ternyata ada orang di situ. Jadi ini video juga hoax. Ya kayak begini gimana ya ngejelasinnya, ini sih udah jelas terang-terangan hoax. Edit. Iya, kayak tanpa orang berkemampuan pun kelihatan ya ini ngeditnya tidak bagus. Video ini juga hoax. Oke, kalau video ini sih menurut aku hoax ya. Hoax. Hoax juga ya, tapi mungkin nggak sih, kalau ini sih mungkin ditarik pakai tali ya, itu kainnya. Tapi ada nggak hantu-hantu yang kayak di film-film gitu loh, mereka menggunakan korden, terus kain untuk nakutin orang. Kalau pakaiannya kayak gitu mungkin, tapi kalau ngegunain kayak gitu sampai barangnya terbang, itu susah sih. Susah ya, perlu energi Iya, besar gue juga. nggak pernah ngeliat yang kayak gitu. Apalagi dia berdiri gitu ya, ibaratnya tuh berdiri lama gitu. Untuk ngegeser aja butuh banyak energi ya. Betul. Ya berarti video ini hoax. Leute, zeige ich euch was. Ich denke, die ganze Zeit werde ich da beobachtet. Was? Da steht doch jemand, oder nicht? Itu apa? Apa ya itu ya? Iya, kalau ini sih aku nggak melihat itu hantu. Alien apalagi, bukan juga. Mungkin itu orang ya, karena dari jauh gitu jadi kayak aneh bentuknya. Soalnya energi hantu pun nggak ada ya di situ ya. Iya. Nggak ada. Jadi video ini hoax. Ini juga hoax. Baru ngomong jauh sih lo. Ternyata hoax. Ya bener ini hoax karena ya itu ya terlalu jelas, terlalu Iya. obvious gitu kalau bikin video ini. Ini orang iseng yang mainin smart lamp. Iya bener. Terus ditempelin baju sama orang di situ ya. Jadi video ini hoax. Nggak tahu ya.
Gak sih, ini udah jelas hoax sih dari awalnya nggak sih? Iya. Dan siapapun yang bikin video ini, hati-hati. Kena ITE nanti. Itu Iya, properti hotelnya kelihatan semua soalnya. Iya benar, karena ini kan kalau ini udah jelas ya ditunjukkan ceritanya ada penampakan di situ. Iya. Padahal tadi dari dia bilang ada mata, ada suara, nggak ada apa-apa di situ. Jadi video ini juga hoax. Ini yang kirim followermu? Iya ya, ada salah satu lah yang mend-DM. Ini postingan di akun Best of Horror. Oh ya? Iya, ini memang akun yang dia tuh ngedesain monster-monster seram buat ngagetin orang. Berarti siapapun followersnya Tasya, malas banget lu ya. Langsung kirim WhatsApp. Tapi ini kalau ini udah jelas hoax ya. Ini udah jelas hoax. Tapi ini aku mau nyambungnya, biasanya ada gerbang gaib atau portal gaib di entah terowongan, di goa, bahkan di tengah kota pun ada. Lo pernah nggak sih ketemu atau melewati gerbang-gerbang gaib itu? Gue sebenarnya nggak ngerti istilah gerbang itu kayak gimana. Tapi kalau maksud lu mungkin ini ya, apa sih tempat yang dominan energi negatifnya kencang gitu. Pernah? Nah itu apa efeknya ke kita atau ke orang yang lewat aja, orang yang nggak sensitif ya, itu orang apa efeknya? Efeknya bisa dua sih, antara bikin orang nggak nyaman banget atau orang jadi nyaman banget. Jadi nyaman banget gitu? Iya, karena gue pernah nemuin satu gerbang atau gue nyebutnya portal di salah satu mall Jakarta Barat. Oke. Dan itu efeknya mallnya tuh udah tua banget. Kalau yang kita lihat sekarang kan mall-mall tua itu rata-rata jadi sepi ya. Enggak, dia masih ramai sampai sekarang. Semakin ramai, semakin upgrade segala macam. Dan memang di situ ada portalnya. Berarti itu salah satu yang bikin orang malah jadi nyaman di situ. Iya. Sebenarnya apa sih, mungkin gini ya, kadang-kadang gerbang gaib itu kan nggak harus yang dari dulu ada. Bisa tiba-tiba dia muncul. Iya. Apa sih yang membuat itu? Pemicunya ya, entah bisa aja tragedi, kecelakaan, atau kalau sebagai contoh kasus yang mall tadi, itu memang dia area bunuh diri. Oh, tapi itu berarti khusus untuk kejadian-kejadian buruk ya? Kalau di luar dari itu gue kurang tahu. Karena gue nggak mungkin kayak di mana portal, halo. Gue takut Bener juga sih, dong. Bener. Tapi apa ya, kenapa ada portal yang membuat nyaman gitu? Karena kalau yang aku tahu pribadi, portal tuh biasanya bikin nggak enak gitu, entah pengen muntah, mual gitu. Itu gue nggak tahu, karena gue juga suka sih ke tempat itu. Suka ke tempat portal maksudnya? Tempat yang gue bahas tadi mallnya kan. Ke mall itu ya? Kan logikanya kan orang udah tahu, oh sering ada yang lompat gitu kan. Iya. Harusnya Tapi kan, kok malah orang masih seneng ya? itu dia. Menarik sih kalau ngomongin portal-portal ini, karena tapi pernah nggak Fik ngelihat pas lagi di mall itu ya, tiba-tiba ada sesuatu sosok yang keluar dari portal itu dan bentuknya nggak enak, malah bikin orang jadi males ke situ gitu. Tapi hanya satu waktu. Pernah, tapi mereka itu kayak keluarnya, gue ngeliatnya tuh kayak cuma keluar dari tembus tembok gitu loh. Ngintip gitu? Ngintip aja, tapi nggak ganggu aktivitas yang ada di situ. Sama sekali nggak ngaruh. Dominansi lebih bikin nyamannya ini. Oke. Berarti video ini juga sebenarnya, ya kalau ini sih udah kelihatan ya itu hoax. Apalagi dengan sumbernya Vino tadi. Jadi video ini hoax. Lanjut. Ya, ini emang nggak usah tonton sampai habis. Hoax? Udah jelas banget ya? Juga, iya. Dengan segala macam yang Vilo udah jelaskan tadi, hantu tidak jalan ya, terbang. Tapi semua hantu terbang ya, Pi? Tergantung mereka lagi mau gimana. Tapi akan gimana ya jelasinnya ya? Ketika astral projection atau keluar dari badan, berarti gue tuh liatnya bukan karena gue ngelihat mereka pakai mata, tapi gue ngelihat mereka ketika gue menurunkan derajat gue jadi arwah. Dan memang ada aktivitas jalan, tapi ya nggak mungkin kelihatan. Iya, benar. Pertama itu. Kedua, mereka itu lebih sering pindah tempat itu antara terbang atau kayak semacam teleport ke checkpoint. Langsung gitu ya? Gimana jelasin ya? Checkpoint itu kayak yang tadi Tasya bilang, residu. Iya. Ketika dia ada residu di orang atau di tempat, dia itu bisa langsung pindah. Iya, itu jadi tanda untuk dia mau ke situ. Betul. Gitu.
Oke, berarti sebenarnya emang kalau secara manusia normal kita masih pakai badan gini, yang dilihat ya nggak ada yang jalan ya. Nggak ada. Kecuali kalian emang kayak Vilo tadi, keluar dari badan, masuk ke dunianya mereka, baru aktivitas aslinya mereka kelihatan. Iya. Gitu. Jadi video ini juga udah, ya itu udah pasti hoax. Oke, dari semua video ternyata cuma satu, lagi-lagi ya dari banyaknya video kita tonton cuma satu yang fakta. Banyaknya episode kita bersama Vilo hari ini, episode mungkin yang akan tayang nanti. Terima kasih Vilo udah bantuin, udah ngejelasin banyak Sama-sama. karakteristik hantu-hantu yang mungkin kalian juga nggak tahu, jadi kalian bisa belajar dari sini. Terima kasih Vilo, dan jangan lupa buat kalian yang punya banyak video horor bisa kirim ke aku, nanti kita bisa cek sama-sama, karena aku bisa lihat apa yang kalian nggak bisa lihat.